Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Robi Ur selaku dosen pengajar akuntansi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reska Haryanti sebagai moderator yang akan membantu teman-teman untuk menunjang keberlangsungan presentasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Askia Kolbi, yang kedua saya Reska Haryanti, yang ketiga Siti Rugoya, yang keempat ada Sri Rahmawati, yang kelima ada Yesika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi piutang. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kita semua. Untuk materi kali ini kita akan membagi menjadi 4 pokok materi. Yang pertama ada bagaimana perusahaan mengakui piutang usaha. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan menilai piutang usaha dan mencatat pembuangannya. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengakui wesel tagih. Dan yang terakhir, bagaimana menilai wesel tagih, mencatat pembuangannya, dan menyajikan serta menganalisis piutang. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu bagaimana perusahaan mengakui piutang usaha. Langsung saja saya serahkan kepada Siti Rugoya untuk menyampaikan bagian pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Siti Rugoya. Saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui piutang usaha. Manajemen piutang merupakan aktivitas yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjual barang jasa secara kredit. Piutang usaha adalah jumlah pelanggan yang berhutang pada akun. Hasil dari penjualan barang dan jasa, perusahaan umumnya mengumpulkan piutang dalam waktu 30 hingga 60 hari, dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Selanjutnya ada piutang catatan. Piutang catatan adalah janji tertulis sebagaimana dibuktikan oleh instrumen formal untuk jumlah yang akan diterima. Selanjutnya, piutang lain, termasuk piutang non-perintis seperti piutang bunga, pinjaman kepada petugas perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan pajak penghasilan dapat dikembalikan. Pengakuan piutang usaha terdapat 3, yaitu piutang dicatat saat melakukan layanan secara kredit, yang B, penjualan barang saat menambah berada di debit, piutang usaha dan menambah di kredit pendapatan penjualan. Contohnya yaitu asumsikan bahwa Jordes CO pada tanggal 1 Juli 2017 menjual barang dagangan secara kredit ke Polo Company seharga $1.000. Persyaratannya yaitu 2/10/30 hari. Pada tanggal 5 Juli, Polo mengembalikan barang dagangan dengan harga jual $100 ke Jordes CO. Pada tanggal 11 Juli, Jordes CO menerima pembayaran dari Polo Company untuk saldo yang harus dibayar. Maka entry penjurnalannya yaitu pada tanggal 1 Juli, piutang usaha perusahaan Polo berada di debit 1.000. Pendapatan penjualannya berada di kredit 1.000. Pada tanggal 5 Juli, pengembalian dan potongan penjualan 100 di debit, piutang perusahaan Polo 100 di kredit. Pada tanggal 11 Juli, tunai 900 dikurang 18. Maka hasilnya 882 di debit, diskon penjualannya 900 dikali 02, yaitu 18 di debit. Piutang perusahaan Polo 900 tertulis di kredit. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Rugoya atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya tentang bagaimana perusahaan menilai piutang usaha dan mencatat pembuangannya yang akan disampaikan oleh Sri Rahmawati. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana perusahaan menilai piutang usaha dan mencatat pembuangannya. Menilai piutang. Terdapat dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk akun yang tidak tertagih. Yang pertama ada metode penghapusan langsung dan yang kedua ada metode penyisihan. Yang pertama, metode penghapusan langsung untuk akun yang tidak tertagih. Berdasarkan metode penghapusan langsung, ketika perusahaan menentukan akun tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut ke akun piutang tak tertagih. Contohnya adalah, asumsikan bahwa WAR dan CO menghapus saldo ME sebesar 200 pada tanggal 12 Desember sebagai tidak tertagih. Maka intinya sebagai berikut. Pada tanggal 12 Desember, beban piutang tak tertagih di akun debit sebesar 200, piutang usaha, ME, dan Doran, yaitu untuk mencatat penghapusan akun ME Doran di akun kredit sebesar 200. Berdasarkan metode ini, beban piutang tak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari piutang yang tidak tertagih. Gambar di bawah ini menunjukkan dampak peristiwa ini pada laporan keuangan jika metode penyisihan langsung digunakan. Yaitu gambarnya adalah tahun 2017 bersih penghasilan, yaitu promosi penjualan besar-besaran. Penjualan meningkat drastis, piutang meningkat drastis. Lalu di sini pada tahun 2018 pendapatan bersih yaitu pelanggan gagal membayar pinjaman, yaitu beban piutang tak tertagih meningkat drastis, piutang usaha anjlok. Lanjut, yang kedua ada metode penyisihan untuk akun yang tidak tertagih. Metode ini melibatkan estimasi akun yang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Ini memberikan pencocokan yang lebih baik pada laporan laba rugi. GAAP mensyaratkan metode penyisihan untuk tujuan laporan keuangan ketika berutang tak tertagih jumlahnya material. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama itu ada perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. Mereka mencocokkan biaya estimasi ini dengan pendapatan dalam metode akuntansi yang sama saat mereka mencatat pendapatan. Dan yang kedua, perusahaan mendebet estimasi piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih dan mengkreditnya ke penyisihan piutang tak tertagih melalui entry penyelesaian. Di akhir setiap periode, penyisihan piutang tak tertagih merupakan akun kontra untuk piutang. Dan yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendapat piutang tak tertagih aktual ke penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit jumlah tersebut ke piutang. Contoh, di sini ada contohnya, yaitu penyajian estimasi piutang tak tertagih untuk mengilustrasikan metode saldo. Asumsikan bahwa Hamson Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1.200.000 pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut, 200.000 tetap belum tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 12.000 dari penjualan ini akan menjadi tak tertagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat perkiraan piutang tak tertagih meningkatkan, yaitu istilahnya debit, biaya piutang tak tertagih, dan meningkatkan istilahnya yaitu kredit. Saldo untuk piutang tak terbagi sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember, beban piutang tak tertagih di akun debit 12.000, lalu saldo untuk piutang tak tertagih untuk mencatat perkiraan piutang tak tertagih di akun kredit 12.000. Gambar di bawah ini penyajian cadangan untuk piutang tak tertagih. Di sini ada neraca sebagian, aset lancar. Uang tunainya sebesar 14.800, lalu piutang usaha 12.000 di akun debit, lalu di penyisihan piutang di akun kredit 148.000, inventaris di akun kredit sebesar 310.000, lalu di persediaan di akun kredit sebesar 25.000, lalu jumlah aset lancar yaitu ada 537.800. Merekam penghapusan akun yang tidak tertagih seperti yang dijelaskan. Untuk menggambarkan penghapusan piutang, anggaplah Wakil Presiden Keuangan Hamson Furniture menyetujui penghapusan saldo sebesar 500
yang dimiliki oleh R.A. Ware pada tanggal 1 Maret 2018. Berikut jurnal penghapusannya, yaitu pada tanggal 1 Maret, penyisihan untuk piutang tak tertagih di akun debit sebesar 500. Lalu ada piutang usaha R.A. Ware, yaitu penghapusan akun R.A. Ware di akun kredit sebesar 500. Beban piutang tak tertagih tidak meningkat ketika penghapusan terjadi. Gambar di bawah ini saldo buku besar setelah pembatalan. Ada di piutang usaha, yaitu pada tanggal 1 Januari 200.000 dan di tanggal 1 Maret ada 199.500. Lalu di akun kreditnya 1 Maret yaitu ada 500. Lalu di sini ada penyisihan piutang tak tertagih. Di akun debitnya pada tanggal 1 Maret ada 500 dan di akun kredit pada tanggal 1 Januari ada 12.000, lalu di tanggal 1 Maret ada 11.500. Penghapusan hanya mempengaruhi akun neraca, bukan akun laporan laba rugi. Gambar di bawah ini perbandingan nilai realisasi kas piutang usaha sebelum penghapusan, yaitu ada 200.000, lalu sesudah penghapusan ada 199.500. Selanjutnya ada penyisihan untuk piutang tak tertagih. Di akun sebelum penghapusan, yaitu ada 12.000, lalu di akun sesudah penghapusan ada 11.500. Nilai realisasi kas di akun sebelum penghapusan ada 188.000, lalu di sesudah penghapusan ada 188.000. Pemulihan dari rekening yang tak dapat ditagih. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli, R.A. Ware membayar sejumlah 500 yang telah dihapuskan oleh Hamson pada tanggal 1 Maret, maka entry-nya sebagai berikut. Yang pertama, ada pada tanggal 1 Juli, yaitu piutang R.A. Ware di akun debit sebesar 500, lalu ada penyisihan piutang untuk piutang tak tertagih untuk membatalkan penghapusan akun RA, yaitu ada di akun kredit sebesar 500. Yang kedua, ada pada tanggal 1 Juli, yaitu kas di akun debit sebesar 500. Lalu ada piutang dagang R.A. Ware, yaitu untuk mencatat penagihan dari R.A. Ware ada di akun kredit sebesar 500. Pemulihan piutang tak tertagih seperti penghapusan piutang tak tertagih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan Sri Rahmawati. Selanjutnya kita masuk ke estimasi yang akan dibacakan oleh Askia Kolbi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Askia Kolbi.